guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Aulia Rusli dari Universitas Halu Oleo Kendari, jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan. Di sini saya akan mereview salah satu skripsi senior saya atas nama Febrianti dengan judul skripsi Pelaksanaan Akad Jual Beli Online dalam Perspektif Ekonomi Islam. Yang akan saya review ada 8 metode. Yang pertama, menyatakan teori atau hipotesis. Yang kedua, cara pengumpulan data pada skripsi tersebut. Yang ketiga, menentukan model matematis. Dan yang keempat, menentukan model statistik dan ekonometri. Dan yang kelima adalah menaksir parameter. Dan yang keenam, memeriksa kecocokan model. Yang ketujuh, menguji hipotesisnya. Dan yang kedelapan adalah melakukan prediksi atau peramalan. Langkah yang pertama adalah menyatakan teori dan juga menentukan hipotesisnya. Baik, perkembangan teknologi dan informasi di era modern saat ini memberikan pengaruh di berbagai aspek kehidupan. Kecenderungan masyarakat dalam melakukan aktivitas yang bersifat efisien, praktis, cepat, dan mudah membuat masyarakat memanfaatkan telepon genggam atau handphone untuk mempermudah aktivitas mereka. Media elektronik yang modern dan canggih memiliki teknologi lintas ruang yang kita kenal dengan sebutan jaringan internet. Pada awal munculnya jaringan internet hanya digunakan sebagai saluran khusus untuk aktivitas, riset, serta media komunikasi dan informasi. Namun, dalam perkembangannya internet telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan dalam menjangkau seluruh dunia tanpa harus beranjak dari tempat. Menurut Kisom 2019. Teori selanjutnya yaitu menurut Wong 2010, electronic commerce merupakan pembelian, penjualan, atau pemasaran barang serta jasa melalui sistem elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Nah, penggunaan internet untuk interaksi bisnis dianggap sebagai suatu hal yang penting. Ini ditandai dengan meningkatnya pebisnis yang menggunakan e-komersi dalam bisnisnya. Kemudian teori selanjutnya yaitu menurut Astuti 2018 menyatakan bahwa transaksi yang biasanya dilakukan secara konvensional, yakni sistem perdagangan di mana pembeli dan penjual itu bertemu secara langsung dan barang yang diperjualbelikan berada dekat dengan pembeli. Namun kini beralih menjadi sistem online di mana pembeli dan penjual tidak bertemu langsung dan barang yang diperjualbelikan hanya berupa gambar serta penjelasan dari barang yang akan dijual. Itu menurut Astuti 2018. Selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Sebelum itu kita ketahui dulu bahwa hipotesis adalah pernyataan yang diajukan sebagai jawaban sementara terhadap suatu masalah atau pernyataan dari peneliti. Nah, hipotesis ini merupakan asumsi yang dapat diuji kebenarannya melalui metode ilmiah. Hipotesis sering digunakan dalam berbagai bidang ilmu seperti ilmu sosial, ilmu alam, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, tujuan dari adanya hipotesis itu adalah untuk menguji validitas hipotesis tersebut dan menentukan apakah dapat diterima atau ditolak berdasarkan bukti-bukti yang terkumpul selama penelitian. Nah, kita masuk pada kerangka pikir. Ini ada beberapa kerangka pikir yang saya susun atau yang disusun untuk menyatakan alur dari skripsi tersebut. Nah, skripsi ini membahas tentang transaksi mahasiswa dalam jual beli online, terus motivasi jual beli online, dan di dalam skripsi juga menjelaskan mengenai produk, yaitu ada 3: objek jual beli, kejelasan deskripsi produk, dan pengetahuan atas produk yang diterima. Di dalam skripsi ini membahas bahwa objek yang dibeli itu ada beberapa, ada 10. Kejelasan deskripsi produk menjelaskan bahwa cara untuk mengetahui barang yang akan kita beli di dalam online shop itu seperti apa, dan cara untuk mengetahui kualitas produknya itu seperti apa. Di dalam skripsi ini dibahas untuk pengetahuan atas produk yang diterima. Jadi ketika kita memperoleh barang yang kurang baik, kita diajarkan untuk cara
melakukan pengembalian sehingga pihak yang menjual produk ini atau produsen itu bisa bertanggung jawab atas kerusakan barang yang kita peroleh. Nah, berhubung transaksi mahasiswa ini, skripsi ini adalah jual beli online secara Islam, jadi di sini dijelaskan ada 4 akad yang akan diberlakukan dalam proses jual beli online. Yang pertama sihak al-aqad, dan yang kedua adalah kesesuaian produk dengan deskripsi, kesesuaian waktu, dan juga bentuk akad. Terus kita akan menarik menggunakan analisis kualitatif dan juga menarik kesimpulan dan saran. Baik, kita masuk pada informan berdasarkan jenis kelamin. Di dalam skripsi ini menggunakan informan berdasarkan jenis kelamin dalam sampel, mengambil sampel yang data yang dia akan olah, yaitu dalam hasil wawancara perempuan dan laki-laki. Perbelanjaan secara online itu kebanyakan dilakukan oleh perempuan sebesar 93,33%, dan laki-laki melakukan perbelanjaan online itu sekitar 6,67. Jadi ketika digabung maka hasilnya akan 100%. Cara pengumpulan data melalui 2 tahap. Yang pertama adalah wawancara dan yang kedua adalah dokumentasi. Ketika peneliti mewawancarai seseorang dengan memberikan pertanyaan lalu dijawab, maka peneliti ini akan mencatat hasil dari wawancara tersebut. Kita masuk pada informan berdasarkan produk yang dibeli. Ada 10 produk dengan jumlah informan pembeli setiap produk itu berbeda-beda. Pakaian 13 orang, tas 5 orang, sepatu 4 orang, sendal 2, dan seterusnya. Jadi kita bisa katakan bahwa di dalam skripsi ini dia menggunakan 15 sampel. Dan dalam 15 sampel itu pembelian yang dilakukan itu berbeda-beda. Dari setiap mahasiswa atau mahasiswi yang melakukan pembelian secara online. Alasan mereka juga itu dijelaskan dalam skripsi ini, bahwa ada 3 yang dapat saya simpulkan bahwa dari hasil wawancara yang saya baca dalam skripsi itu mengatakan bahwa yang pertama, varian atau produk bisa kita pilih sesuai dengan kebutuhan kita. Terus yang kedua, transaksinya bisa dilaksanakan di mana saja dan kapanpun. Dan yang ketiga adalah varian yang banyak membuat kita bisa membandingkan varian dari toko satu ke toko yang lainnya, serta harga jualnya juga. Oke guys, sampai situ dulu. See you next time and bye-bye.